Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang udah hadir di sini di live session Public and Student DBS Foundation Coding Camp di expert level nih. Wah, luar biasa ya teman-teman, udah sampai di level mahir nih. Udah mengalahkan berapa peserta ya? Aku ada beberapa peserta yang sudah aku notice. Ini ada Kak Maya, ada juga ini ada Kak Jajang Hidayat nih. Aku juga sering lihat ya ketika di level menengah, dan alhamdulillah sekarang kita udah masuk di level mahir nih, teman-teman. Sebelum mulai, aku pengen tanya-tanya dulu dong ke teman-teman, ini gimana nih perasaannya udah masuk di level mahir? Boleh di follow up juga, apakah ada yang sudah meluluskan kelasnya? Siapa tahu gitu kan, boleh komen-komen dong di kolom chat ya. Aku pengen tahu dulu teman-teman udah sampai mana dan gimana nih perasaannya di level mahir ini. Apakah Kak kelasnya gampang gitu, wah siapa tahu gitu kan. Bahagia, wah Kak Evri bahagia nih luar biasa karena bahagia bisa masuk ke level mahir ya. Teman-teman yang lain gimana? Wah Kak Rahmat udah tahap submission akhir Kakak, luar biasa. Aku tunggu komentar yang sudah lulus. Apakah ada yang sudah lulus? Coba kita ceki-ceki. Yang sudah lulus makanya nggak ikut live session ya. Atau ikut juga nih untuk meramaikan. Siapa tahu gitu ya. Pengen nambah wawasan, boleh banget gitu. Walaupun yang udah lulus, boleh banget untuk ikut live sessionnya lagi. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, kita akan mulai live session yang pertama nih di level mahir ini. Jadi, informasinya sebenarnya sama ya, seperti yang di level menengah teman-teman. Cuman ada perubahan karena biasanya untuk, machine learning public and student itu kita adakan hari Kamis, dan teman-teman juga sebelumnya sudah mendapatkan invitation di hari Kamis atau informasi di hari Kamis ya. Namun kita ada perubahan teman-teman, jadi untuk live session machine learning public and student ini kita akan mulai di setiap hari Selasa ya teman-teman. Ini berlaku juga untuk kedepannya, seperti itu. Oke, nah seperti Kamaya nih, mungkin teman-teman silahkan menyiapkan dulu minum-minumnya, karena kita akan melangsungkan sesinya ini sampai jam setengah 6 ya teman-teman, dan tentunya aku nggak sendirian nih teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah notice juga ini Kak Marcel nih. Siapa yang pernah jadi peserta dari Fasil Kak Marcel nih? Siapa? Ayo. Pasti udah nggak asing ya. Nah, ini kita sudah ditemani oleh Kak Marcel di sini yang akan menjadi instruktur live session public student machine learning level mahir. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo Kak Marcel. Halo Mbak Trisa. Halo, gimana nih kabarnya Kak Marcel? Wah, baik sih Mbak. Dah nggak sabar nih, semangat tapi deg-degan. Wah, luar biasa ya, semangat tapi deg-degan. Gimana nih Kak Marcel perasaannya dari fasil sekarang menjadi instruktur nih? Gimana perasaannya? Wah, ini senang sih Mbak karena bisa naik tapi juga agak kebawa beban, ada deg-degan nih karena jadi lebih berat tugasnya daripada Fasil ya. Luar biasa, betul-betul. Karena biasanya sudah expert ya di bidang fasil, sekarang kita coba menjadi instruktur karena rekan-rekan dari di performance Kak Marcel ini di fasilitatornya luar biasa, makanya kita tawarkan untuk menjadi instruktur nih. Alhamdulillah Kak Marcelnya bersedia. Jadi teman-teman di sini bisa banget belajar bareng ya sama Kak Marcel gitu. Di sini kalau misalnya ada pertanyaan ataupun kendala terkait dengan di pembelajarannya selama level mahir, dengan senang hati pasti Kak Marcel akan bantu di setiap live session-nya. Dan by the way, kita ada 8 sesi ya Kak Marcel ya? Iya, betul. Wah, luar biasa. Untuk sesi hari ini mungkin boleh di-spill dulu, kita akan membahas apa sih, Mas? Wah, kalau live session kali ini bahasnya tentang desain sistem dari machine learning nih Mbak. Mungkin Wah, luar biasa. Oke, teman-teman pasti udah nggak sabar ya membahas mesin apa, desain sistem desain mesin sistem learning. machine learning ya. Desain sistem mesin learning yang gampang ini. Wah, gampang ya? Aduh. Oke, teman-teman pastinya udah nggak sabar, jadi aku nggak akan lama-lama lagi, tapi di sini aku mau informasiin ke teman-teman bahwa nanti 30 menit sebelum sesi berakhir akan ada form feedback, dan itu wajib ya untuk teman-teman isi. Nanti aku akan reminder di kolom chat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk isi feedbacknya. Itu feedback dan juga absensi ya teman-teman. Seperti itu. Lalu jangan lupa juga kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen di kolom chat. Seperti itu saja untuk tambahan dari aku. Mungkin teman-teman nanti kalaupun misalnya ada tambahan pertanyaan dan lain-lain boleh tuliskan di kolom chat biar nanti aku bisa bantu jawab. Oke, kalau begitu itu saja tambahan dari aku, teman-teman. Aku nggak mau terlalu banyak terpotong ya waktunya, karena materinya ini sangat daging banget nih, akan kita bahas sama Mas Marcel ya.
Tadi aku udah bilang Kak Marcel, sekarang Mas Marcel sangat tidak konsisten ya. Oke, anyway, kalau gitu untuk Kak Marcel udah siap untuk sharing bersama teman-teman di sini? Siap Mbak, udah siap. Siap ya? Oke, kalau begitu teman-teman silahkan untuk Kak Marcel bisa share sama teman-teman di sini. Untuk Kak Marcel, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tresa. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ini aku lihat ada beberapa nih yang aku kenal yang dulu ngefasil, jadi sekarang aku share screen dulu ya. Aduh, ada ininya ya. Oke, karena ada ini penutupannya, jadi aku akan hide dulu semuanya biar sebentar ya, mungkin ada ketutupan. Oke. Nah, jadi untuk live session seperti yang tadi dibilang oleh Mbak Tessa, nanti bakal ada 8 live session yang mana itu akan membahas berbagai materi yang ada di machine learning terapan. Nah, untuk yang sesi kali ini kita akan membahas mengenai machine learning system design atau ya tadi desain sistem machine learning yang mana mungkin teman-teman berpikir, "Hah, ML emang bukan hanya tentang model aja?" Padahal kayaknya kemarin di level menengah tuh selalu ketemunya model, terus berbagai macam. Tapi semakin expert kok malah bukan semakin tentang model gitu. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai itu, bahwa ML itu bukan hanya tentang model. Nah, sebelum itu, ini adalah gambaran materinya teman-teman di kelas machine learning terapan ya, yang teman-teman dapetin. Itu ada 8 modul lah hitungannya, di mana modul pertama itu tentang machine learning system design, terus modul 2 nyusun proyek machine learning. Nah, di machine learning terapan itu, mayoritas materinya itu berisinya tuh studi kasus. Jadi nanti teman-teman mempelajari beberapa studi kasus yang ada di machine learning terapan. Kalau di sini itu adanya predictive analytics, sentiment analysis, computer vision, dan sistem rekomendasi. Terus seperti di kelas menengah teman-teman nanti itu proyeknya bakal ada 2. Yang pertama itu model predictive analytics, terus yang terakhir itu model sistem rekomendasi. Wah, ini yang udah sampai proyek akhir nih belajarnya gimana nih? Kayaknya bisa cepat banget. Bahkan proyek pertama udah disikat habis itu bisa nih di-spill ke teman-teman gimana nih kok bisa sampai secepat itu. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, untuk live session pertama itu kita mungkin akan membahasnya itu mengenai pengenalan terlebih dahulu, terus sistem machine learning di dunia akademik dibandingkan dengan dunia industri, terus syarat, alur proyek machine learning, infrastrukturnya, data engineering, model development, terus juga ada deployment dan monitoring. Itu yang akan menjadi materi kita di live session yang pertama. Oke, kita akan masuk ke pengenalan machine learning system design. Nah, jadi apa sih machine learning system design itu? Nah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah baca-baca ya, udah pernah mengerti apa sih machine learning system design. Nah, kalau di sini aku bold beberapa hal pentingnya ya, yaitu proses menentukan antarmuka, algoritma, data, infrastruktur, dan perangkat keras untuk sistem machine learning untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi di sini yang di bold itu ada 5 ya, ada antarmuka, algoritma, data, infrastruktur, dan perangkat keras. Nah, kalau dari teman-teman nih, selama teman-teman belajar di machine learning tuh udah apa aja sih yang udah teman-teman sering banget ketemu di antara kelima itu? Oke, mungkin bisa jawab di kolom chat udah apa aja gitu ya. Ah, mungkin aku oke, gimana? Apakah paling sering itu antarmuka atau algoritma? Yang paling sering ketemu sejauh ini data sih Kak, algoritma. Ya, betul. Pemodelan, betul. Ya, data algoritma, data infrastruktur. Oh, ada yang udah ketemu data infrastruktur, algoritma. Ya, kalau emang teman-teman belajarnya itu dari yang kelas menengah, pasti teman-teman seringnya ketemunya ya tentunya juga algoritma atau data. Nah, karena itu jadi untuk seterus-terusnya ini nanti memang teman-teman masih akan ketemu algoritma dan data, tapi
setidaknya teman-teman juga akan belajar terutama di infrastruktur dan perangkat keras. Oke. Nah, mungkin aku juga mau tanya dulu nih ke teman-teman sebelum lanjut ke slide berikutnya nih. Menurut teman-teman tuh ML itu isinya apa sih? Jadi kayak machine learning tuh isinya apa? Apakah deep learning atau model-model atau mungkin dataset atau apa gitu menurut teman-teman kalau machine learning yang sering teman-teman jumpai dari awal sampai kelas menengah sampai sekarang ini. Gimana? Apakah ada ya apa ya yang sering teman-teman temui di machine learning? Apakah sama nih jangan-jangan kayak tadi nih yang data dan algoritma yang paling sering teman-teman temui? Oke, mungkin lanjut aja ya sambil teman-teman menjawab. Nah, jadi ini salah satu kesalahpahaman, ada yang jawab data collection, cleaning, validation, algoritma. Ya, itu data dari awal banget sampai akhir gitu ya. Biasanya teman-teman tuh paling sering kalau ML itu pasti pemikirannya deep learning. Wah, aku harus mikir model terbagus ini. Aku harus nentuin berapa layer sih yang harus kubuat ya kan. Kita mau nentuin berapa layer, kita mau pakai algoritma apa, apakah CNN, LSTM, RNN atau apapun itulah atau cuman pakai yang dari ML sendiri kayak decision tree, SVM. Padahal ya teman-teman, sebenarnya machine learning itu seperti tadi di definisi itu nggak hanya tentang model-modelan aja gitu ya. Itu terdiri dari 5 yang tadi disebutkan, itu ada antarmuka, ada data, algoritma ML, infrastruktur, dan perangkat keras. Jadi untuk teman-teman yang udah masuk di kelas expert nih, mungkin bisa ya untuk mulai berpikir bahwa machine learning itu ada banyak gitu ya, nggak hanya deep learning. Karena aku yakin teman-teman pasti kayak sangat hafal nih deep learning dari kelas menengah yang banyak sekali deep learning-nya. Tapi ya untuk seterusnya kita akan mulai agak mengubah nih pikiran kita biar machine learning itu ya isinya berbagai macam gitu. Nah, machine learning itu kan banyak ya dipakainya ya. Ada yang di akademik, ada yang di industri. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa pasti agak mirip-mirip dong ya machine learning di akademik dan industri itu pasti kayak pengennya itu akurasi yang bisa mencapai 100% di validasi di training. Wah, itu kan bagus banget ya dengan error hampir mendekati 0 sampai 0,000 sekian gitu kan. Nah, tapi itu akan berbeda tuh antara akademik maupun industri. Nah, mungkin menyela dikit. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tanya, itu langsung tanya aja ya, nggak usah nunggu nanti aku bilang Q&A atau di akhir sesi. Kalau misalnya mau tanya, langsung aja tanya, nggak apa-apa. Kalau misal mau motong pun juga nggak apa-apa. Jadi untuk Q&A-nya langsung sambil materi jalan, sambil Q&A pun juga nggak masalah. Oke, kembali ke laptop. Nah, jadi tujuan sistem machine learning kalau di riset gitu ya, riset-riset di akademik, di paper-paper gitu ya, biasanya tuh mereka tuh mau nyari performa model yang sebagus-bagusnya gitulah. Gitu pun juga dengan akurasinya. Jadi kayak di gambar itu kan pengennya tuh strong gitu ya, akurasi dan performa modelnya pengen akurasi setinggi mungkin dan performa model setinggi mungkin biar errornya juga setinggi mungkin. Siapa tahu gitu ya kan mereka nih para akademik, para researcher ini bisa menemukan model-model baru gitulah kayak dekat-dekat nih kan selalu muncul model-model baru ya, entah LLM, LLaMA dan sebagainya itu kan mulai bermunculan ya karena mereka mau membuat model, bikin performa model baru sebaik mungkin supaya nanti bakal muncul siapa tahu ada model baru yang jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Nah, kalau di industri tentu aja itu beda ya. Kalau di industri tentu aja mereka mau pakai ML, AI gitu kan untuk keuntungan mereka tentunya ya kan. Kan industri mana gitu loh yang nggak mau untung dan mau meminimalisir gaji dengan menerapkan sistem machine learning sebaik-baiknya. Nah, pasti teman-teman
tahu lah ya di yang kiri atas itu apa, di kiri atas pasti teman-teman sering banget itu buka harusnya semuanya. Yang di kiri atas itu ada happy mix, ada lagu-lagu itu apa, ya Spotify ya, pasti mungkin ada yang nggak pakai Spotify, tapi aku yakin mayoritas pakai Spotify. Nah, kalau Spotify ini kan sebenarnya juga menerapkan tuh machine learning, kayak terutamanya itu di sistem rekomendasi tentunya, karena kan dari Spotify tuh pengen dong ya merekomendasikan lagu yang sebagus mungkin lah ke teman-teman biar ya teman-teman sekali pencet next lagu ya sesuai gitu. Kalau misalnya nggak ada rekomendasi lagu atau rekomendasinya jelek kan nanti teman-teman mungkin akan berpikir, "Ah, jelek ini platformnya, kayak kasih lagunya kok nggak sesuai atau kok nggak ada sistem rekomendasi." Nah, makanya industri pun mau kayak berusaha mengeluarkan budget gitu ya, biar sistem rekomendasinya bisa memberikan keuntungan buat teman-teman. Terus ada object detection. Ini mungkin kalau di Indonesia kayaknya entah belum ada atau jarang banget gitu ya, tapi kalau di swalayan-swalayan gitu ya, itu udah ada yang menerapkan object detection. Jadi kayak contohnya di kiri bawah, itu udah dideteksi itu apa objeknya dan harganya berapa gitu, kan udah dilatih tentunya ya modelnya pakai data yang banyak banget itu. Kayak contohnya tuh yang kaleng Pepsi itu kan dia posisinya berbagai macam ya, ada yang horizontal, vertikal, diagonal, ada yang ada bawah, atas kan kalau datanya dikit pasti bisa error dong ya. Nah, jadi industri tentunya juga mau dong memberikan pelatihan ya pelatihan ke model sebagus-bagusnya supaya ya mereka nggak perlu pakai kasir lagi gitu, udah pakai ML aja biar nanti pegawainya berkurang. Nah, jadi kan untung ya kan di industri ya, meski industrinya turun. Nah, ya betul, contohnya di kereta-kereta kalau teman-teman mau perjalanan jarak jauh sih terutamanya tuh biasanya kan udah ada face recognition-nya. Nah, itu juga tuh salah satu contohnya biar terjamin keamanannya, biar emang bener kalau itu adalah teman-teman yang mau naik kereta. Contohnya juga kayak ada yang di tengah itu, ada orang itu ya yang mau ceritanya nyoba-nyoba kan, mau deteksi wajah, face recognition juga, tapi kok di belakangnya ada 3 tuh kedeteksi yang mood-nya angry, gender unknown semua. Mungkin teman-teman pernah lihat lah ya, ini entah di Instagram atau apa yang agak terkenal tentang ini. Ya, itu juga menjadi salah satu kekurangan di machine learning ya, yang mana dia bisa salah, entah bias atau halusinasi gitu ya. Terus kalau yang di paling kanan, ini dari Shopee aku sendiri ya, aku screenshot dari Shopee itu, kan misal aku awal-awal search tentang laptop atau tablet atau HP. Nah, dari Shopee itu sistem rekomendasinya langsung memberikan rekomendasinya itu juga berkaitan dengan gadget atau elektronik. Contohnya itu kayak ada keyboard, laptop, dan lain-lainnya. Jadi, tentu aja kalau di industri itu pasti mereka ya memang bakal mencari performa model dan akurasi sebaik-baiknya, tapi itu kan bukan fokus utama industri ya, fokus utamanya ya mau nyari keuntungan dong pastinya, sama menerapkan keamanan dan lain-lain sebagainya, supaya ya mesin learning-nya emang berguna, gitu. Nah, selanjutnya kalau data. Data yang dari akademik itu biasanya bersih, ya. Ya mungkin teman-teman emang perlu pre-processing kayak ada data yang missing value atau data duplicate gitu, atau mungkin ya outlier-nya juga ada, tapi kalau remove outlier, remove duplicate, missing value-nya cuma satu 2 itu kan hal yang gampang lah ya buat teman-teman, kayak, gampang lah itu coding dikit aja udah tuh hilang itu. Entah data missing value-nya hilang, duplikatnya hilang, apapun itu. Dan juga sumbernya kan biasanya Kaggle. Ayo, siapa nih teman-teman yang suka banget pakai Kaggle nih buat proyek-proyek machine learning-nya, baik di kelas menengah atau mungkin nanti di kelas expert ini. Ya, itu nggak masalah ya, itu emang salah satu kemudahan buat kita, biar ya tentu teman-teman lebih suka lah ya menghadapi data yang sudah bersih daripada data yang kotor gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti dah mungkin misalnya kerja di industri gitu ya,
Nanti kerjanya seenggaknya ngoleksi data atau seenggaknya bersihin data lah, belum sampai ke tahap machine learning-nya nanti, wah tuh teman-teman nggak bisa tuh melihat data yang bersih kayak gitu. Contohnya data MENIST, MNIST itu yang angka-angka itu kan udah kelihatan jelas ya. Nah, kalau data yang digunakan di akademik itu udah bersih, pre-processing dan cleaning-nya sederhana. Nah, kalau yang di industri ya jelas beda sekali. Nah, kalau sumbernya dari mana sih? Contohnya aja nanti live session ya. Live session ini kan nanti bakal ada feedback. Nah, nanti teman-teman isi itu contohnya itu biasanya ada yang skala 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini pun juga bisa ini jadi data untuk industri ini biar ya nanti jadi pihaknya tahu kayak gimana sih performa dari instrukturnya ini. Jadi kita sendiri pun juga memberikan data gitu ya ke industri secara langsung lah anggapannya, tidak langsung juga. Tapi akan lebih repotnya itu ketika di feedback yang mana teman-teman ini kalau di contoh feedback ini yang mana teman-teman isi ini biasanya kritik sarannya. Ya, kalau misal teman-teman pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar mungkin oke lah ya, NLP-nya nggak bakal susah lah ya kalau bahasa Indonesianya baik dan benar. Contohnya, instruktur sangat membantu. Ah, itu kan gampang ya. Tapi coba kalau misalnya yang di kanan. Oke, mungkin sebelum itu teman-teman tahu nggak nih kira-kira ini tentang apa sih sebenarnya itu file CSV-nya itu membahas tentang apa? Ayo, ada yang bisa nebak dulu nggak kira-kira itu tentang apa? Itu ada nama-nama orang yang mungkin teman-teman ruang ya komentar netizen ya, nggak salah sih, nggak salah. Komentar netizen. Nah, ruang guru COC betul sekali. Kalau teman-teman ngikutin COC pasti tahu lah ya ada nama-nama orang itu. Nah, jadi itu aku sendiri ini ya pernah nge-scraping data YouTube terkait komentar netizen terkait COC dari episode 1 sampai akhir gitulah. Nah, teman-teman harus tahu kalau datanya itu astaga, ampun lah itu. Mungkin teman-teman bisa lihat lah ya di, layarnya teman-teman. Contohnya aja tuh yang serius please, serius PLS ya. Terus makasih ruang guru karena non COT, aku JD. Dari situ aja itu udah bikin pusing karena ya NLP, ya bisa sih kita atur NLP, tapi karena kita harus ngatur NLP, kita harus mengeluarkan effort buat memberikan komputer arti dari PLS dan JD. Kalau misalnya instruktur sangat membantu kan ya gampang lah ya. Tapi coba kalau instruktur SNGT BNT, kayak gimana coba nanti kita harus bersihinnya kan nggak gampang ya. Artinya kan harus ngeubah kali arti katanya di satu-satu, di tokenize satu-satu, diubah itu kan repot ya. Dan itu kalau teman-teman lihat di barisnya itu banyaknya ada berapa tuh sampai 40 ribuan. Ya sebenarnya bisa lebih banyak sih. Kalau aslinya sebenarnya udah sampai 60 ribuan dan di situ emoticon itu di scraping dia berubah itunya lambangnya jadi kayak lambang-lambang aneh-aneh itu. Kalau kayak gitu data teman-teman ngadepin data kayak gitu apa nggak pusing gitu ya kan? Kayak, aduh aduh itu episode kapan dan bla 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 kan pasti pusing lah ya. Jadi kalau data di industri itu ya contohnya kayak gitu, udah kotor, nggak rapi, preprocessing-nya harus kompleks, cleaning-nya pun juga kompleks. Betul, harus bikin dictionary untuk Indonesian slang. Padahal Indonesian slang lama-lama makin banyak. Apalagi ini ya, kita tahu lah ya generasi alpha tuh bahasanya mulai aneh-aneh juga kan. Contohnya skibidi, mewing, bla 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 itu aduh, itu menjadi salah satu tantangan nih kalau teman-teman nanti masuk ke industri buat mengartikan semua itu kayak wah. Ya, tapi itu salah satu tantangan yang akan sangat rewarding banget lah kalau teman-teman berhasil membersihkan data itu. Slang antar daerah, wah betul sekali. Slang antar daerah, ya begitu Bang netizen ketikannya. Ya mau gimana lagi ya, kita kan nggak bisa mengatur netizen ya untuk mengetik dengan bahasa yang baik dan benar. Ya kali netizen bahasa baik dan benar komen di YouTube tuh kayaknya sekarang udah jarang banget ya bisa nemu kayak gitu. Oke, nah
Oke, aku mungkin mau lihat dulu pertanyaan. Halo Kak Marsha, selamat sore. Mau bertanya soal cara scraping data pada web berita-berita nasional. Boleh minta rekomendasi Medium, GitHub, atau sumber pembelajarannya? Terima kasih. Hmm, scraping-nya ini itu kalau maksudnya adalah isi beritanya itu sendiri, sejujurnya aku belum pernah melakukannya ya. Kalau yang benar-benar isi beritanya itu sendiri, maksudnya kayak reporter atau penulisnya nulisin beritanya itu kayak apa. Nah, itu biasanya jarang ada sih. Tapi kalau maksudnya adalah komentar-komentar itu, ya itu bisa. Tapi mungkin bukan sekarang aku kasihnya karena aku nggak bisa keluar dari PPT. Jadi akan kuberikannya entah nanti di akhir atau dari ya live session yang berikut-berikutnya. Karena live session-nya kan ada 8 kali ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanti nggak terjawab, mungkin akan usahakan biar terjawab di live session berikut. Submission kemarin nyoba-nyoba scraping komen. Ya, kalau teman-teman scraping komen dari YouTube itu salah satu tantangan yang susah karena komen-komen di YouTube itu astaga, itu aduh. Kalau bahasa Indonesia tuh harus diakui justru lebih susah teman-teman daripada bahasa Inggris. Jadi ya semangatlah kalau teman-teman menggunakan scraping-scraping-nya yang berbahasa Indonesia karena ketika netizen zaman sekarang makin aneh-aneh. Oke, sebelum ku lanjut pertanyaan lagi habis ini lanjut ya. Slang dan normalisasi sama atau beda ya? Ini maksudnya kalau benar-benar slang dan normalisasi sama atau beda tuh jelas beda ya. Kalau slang itu kan bahasa, ya bahasa itunya lah, bahasa gaul apapun itunya. Nah, slang itu bisa dinormalisasi gitu. Kalau kita tahu artinya, mungkin contohnya mewing tuh artinya apa. Nah, itu kita bisa normalisasi kata-kata slang itu supaya dia bisa dimengerti gitu loh sama bahasa komuter. Ya, dan tentunya juga yang ada di library-library, contohnya sastrawi. Kan teman-teman mungkin tahu ya, library sastrawi itu kan mengandung yang bahasa Indonesia, tapi kan juga yang baik dan benar tentunya, bukan slang aneh-aneh. Jadi kalau ada slang-slangan gitu, ya kita mau nggak mau harus normalisasi. Kalau nggak dinormalisasi, ya nanti nanti modelnya ini nggak tahu itu masuknya positif, negatif, atau netral. Kalau misalnya di sentimen gitu ya, kan biasanya paling banyak NLP itu kan sentimen ya. Jadi sebisa mungkin kalau emang teman-teman sadar ya ada slang atau jangankan slang deh, kata-kata yang diketiknya nggak sesuai. Contohnya biasanya kan ya, tapi entah y atau y atau ya gitu kan. Nah, itu kan udah contoh yang kata yang harus dinormalisasi kan. Jadi ya semangat lah intinya banyak-banyaklah normalisasi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi syarat-syarat untuk sistem desain dari machine learning itu apa aja sih? Yang pertama itu bersifat andal atau reliable. Itu gimana sih caranya biar kita bisa membuat sistem desain dari machine learning yang andal? Yang pertama itu tentunya kita harus mengantisipasi kegagalan. Jadi ketika teman-teman membuat model machine learning lah setidaknya, itu yang pertama teman-teman harus pastikan bahwa kualitas datanya itu bagus. Nah, kualitas data bagus ini kayaknya bahkan susah kalau teman-teman cari sendiri. Kalau dari Kaggle mah gampang. Kalau dari Kaggle tuh pasti kualitas datanya udah lumayan bagus lah biasanya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kayak scraping di submission dulu kelas menengah ya kan, dari YouTube, dari Google Play Store atau apapun, kalau kualitas datanya emang jelek, teman-teman nggak normalisasi, preprocessing dengan bagus, nanti akurasinya tentu juga jelek dan jadinya gagal gitulah ya hitungannya. Nah, jadi di sini juga salah satu tantangan tentunya kalau teman-teman datanya dari ambil sendiri, mengantisipasi supaya datanya itu dari yang buruk bisa jadi bagus. Ya, itu prosesnya tergantung seberapa banyaknya data juga dan seberapa dari mana teman-teman ngambil. Terus kesalahan terkait model. Mungkin kalau ini aku rasa teman-teman harusnya udah pada tahu lah ya model yang dipakai itu apa untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya kalau image classification, kalau di deep learning tuh bisa pakai CNN tentunya. Kalau NLP bisa pakai LSTM atau Guru gitu dan lain-lainnya. Aku yakin teman-teman pasti udah tahu lah ya kalau terkait model. Tapi tentunya teman-teman juga harus
ya hati-hati membuat modelnya mungkin dari layer-layernya lah, dari conv2D atau max pooling, flatten, dense, bla bla blanya itu. Itu teman-teman juga harus perhatikan supaya model teman-teman itu bisa bersifat andal. Terus juga ada yang namanya model fragility gitu. Nah, setelah teman-teman buat nih ya sistem desain dan machine learning, teman-teman nggak boleh tentunya tinggal aja, ah udahlah ini kan udah selesai, ya udah kita biarkan aja. Wah, tidak bisa semudah itu karena kalau data teman-teman statis oke lah, mungkin nggak masalah. Tapi aku yakin teman-teman kebanyakan ngambil data itu dinamis. Jadi kayak datanya itu entah selalu ada terus atau datanya akan berubah-berubah terus. Nah, kalau kayak gitu kan nggak mungkin ya teman-teman membiarkan modelnya nanti kalau tiba-tiba suatu saat itu datanya tiba-tiba agak jelek, terus modelnya jadi jelek kan, ya teman-teman harus ngubah lagi dong ya modelnya. Jadi tentunya teman-teman harus memelihara, ya memelihara nih bukan petting gitu ya, bukan ya, tapi maksudnya menjagani modelnya gitu biar tetap bagus dan keseluruhan dari sistem desain machine learning-nya gitu. Oke, terus scalable. Nah, ini terutama kalau misalnya ada peningkatan atau pengurangan sumber daya ya tentunya. Kalau misalnya nggak ada mungkin nggak terlalu, tapi kalau di real life tentunya pasti sangat apa, berubah-berubah gitu ya, entah dari data, model, atau sistem desainnya itu pasti akan berubah-berubah. Entah ada yang nanti naik, scaling up, atau ada yang scaling down gitu. Jadi kalau ini tentunya juga teman-teman perlu perhatikan bahwa sistem desain teman-teman itu harus bisa scalable, harus bisa scaling up kalau misalnya teman-teman butuh sumber daya entah komputasi, data yang lebih tinggi, atau justru malah kelebihan, jadi kita harus kurangi gitu. Nah, itu harus bisa juga. Adaptable, ini tentu ya, mirip kayak tadi reliable yang mana teman-teman harus bisa membuat sistem desain machine learning itu ya, dia bisa beradaptasinya terutama untuk arsitektur yang berbagai macam gitu, dan arsitektur, algoritma, data yang berbagai macam. Kalau misal cuman statis, nah dia kan nggak adaptable ya tentunya. Jadi ya mungkin teman-teman ini perlu waktu lebih buat mencari arsitekturnya itu dia bisa setidaknya itu kalau datanya berubah-berubah ya adaptable gitu loh, masih aman gitu, masih bisa. Oke. Terus yang terakhir itu maintainable. Nah, jadi seperti tadi ya di reliable itu kan ada pemeliharaan ya. Nah, tapi tentu kita mau melakukan pemeliharaannya itu yang gampang gitu lah ya. Nggak mau lah ya kita meliharanya tuh susah-susah gitu. Nah, jadi kalau maintainable itu seperti yang teman-teman bisa lihat di layar itu nanti ada 4 tahapan itu dari train model, terus offline evaluation, online evaluation, sama kalau evaluasi-evaluasi yang kita lihat ini udah bagus, ya udah kita tinggal monitor model. Nah, maksud dari offline itu bukan kita evaluasi dengan hadir di tempat gitu ya, bukan. Maksudnya tuh evaluasinya itu secara internal gitulah hitungannya. Jadi kayak ya kita bikin untuk diri kita sendiri dulu, terus kita evaluasi. Nah, kalau misalnya evaluasi untuk kita sendiri udah bagus, entah mungkin di lokal gitu atau di Google Colab, baru deh kita coba evaluasi yang mana user itu bisa pakai. Nah, nanti kalau user pakai itu kan baru lebih kelihatan ya evaluasinya kayak mungkin di kita bagus, tapi ternyata di user jelek. Makanya kita perlu lakukan evaluasi lagi yang secara online. Maksudnya tuh yang evaluasi dari orang luar gitu lah, bukan dari diri kita sendiri. Nah, nanti kalau udah bagus, baru deh kita ngakuin yang namanya monitoring. Begitu. Instagram kena limit sekarang scraping data. Iya, Instagram, Twitter itu sekarang udah nggak bisa lagi ya untuk di scraping. Ya bisa sih, tapi berbayar kan. Ya, kalau mau gratis emang kusarankan YouTube sih. Cuman ketikan-ketikan di YouTube itu cukup jadi bersabarlah ya kalau emang teman-teman suka nge-scraping data. Nah, sebelum lanjut nih,
Tadi kan udah aku sebutin ya ada 4 syarat dari machine learning system design. Ayo, yang mana? Ayo. Antara A, B, C, D. Ingat lah ya mesti teman-teman tadi apa aja sih syarat-syaratnya? Yuk, coba yuk dijawab yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? C, 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 C. Wah, banyak sekali yang langsung menuliskan C di sini ya. Wah, sampai di spam. Ya, oke, ini karena udah pada jawab C semua, jadi betul ya. Kita beri aplaus buat kita semua, tepuk tangan, jawabannya betul, yang C. Adaptable, scalable, maintainable, reliable. Kalau teman-teman sadari itu bisa disingkat sebenarnya jadi ASMR. Jadi mungkin teman-teman bisa mengingat ASMR ya kalau di sistem desain machine learning. Tapi bukan ASMR yang dengar-dengar suara loh ya, bukan ASMR yang singkatan ini. Oke, terus nah alur proyek machine learning. Kalau alur proyek ini di machine learning di industri itu mungkin kalau teman-teman udah biasa bikin model tuh kayak tinggal koleksi data, terus datanya di pre-processing, terus kita buat model, terus udah selesai. Nah, tapi tidak semudah itu ya kawan, tidak semudah itu Ferguso. Jadi untuk alur proyek machine learning itu banyak ya. Dan kalau teman-teman lihat itu di situ ada 6. Pertama dari cakupan proyek, manajemen data, pengembangan model ML, deployment, pengawasan dan pemeliharaan, dan yang terakhir itu analisis bisnis. Kalau yang lazim harusnya urutannya begitu. Jadi kita tentuin dulu proyek ini tuh mau mencakup apa aja. Nah, kita udah tahu proyeknya mau ngapain. Nah, kita cari datanya. Datanya kita mau dimanain, mau kita kumpulin di mana, mau diambil dari mana, mau dibersihin atau diekstrak dari mana. Kalau udah, nah kita baru mulai bikin model machine learning-nya kalau datanya udah jadi. Model machine learning-nya udah jadi, tentu kita mau deploy dong ya, biar orang luar bisa pakai. Dan saat di-deploy, kita harus ngelakuin pengawasan dan pemeliharaan. Sepanjang deployment ini, kita tentu mau ngelakuin analisis bisnis dong ya, berdasarkan model yang kita buat. Nah, tapi tidak semudah itu 1 sampai ke 6 berjalan dengan mulus. Ya, bisa sih sebenarnya 1 sampai 6 berjalan mulus, tapi biasanya itu kalau teman-teman lihat di gambar kiri itu ada anak panah entah bolak-balik kiri kanan diagonal. Nah, biasanya itu nggak bisa langsung gitu ya. Contoh itu project scoping, data management, ML model development. Nah, tapi ternyata kok mungkin modelnya nggak bagus-bagus nih, atau mungkin datanya masih kurang, datanya masih jelek. Nah, mau nggak mau kan tentu teman-teman harus balik dong ya ke project scoping atau ke data management. Kalau memang dirasa entah datanya masih jelek atau cakupan proyeknya belum jelas, kan nggak mungkin ya model jelek kita deploy nanti yang ada konsumennya malah marah. Jadi makanya alur proyek di machine learning itu tidak semudah itu ya, itu ada berbagai macam gitu. Nah, ya tadi emang cuma 1 slide aja, jadi selanjutnya ke infrastruktur machine learning. Mungkin teman-teman secara tidak sadar tuh sebenarnya udah pakai sih infrastruktur di machine learning dari awal sampai akhir tuh sebenarnya teman-teman udah pakai. Cuman ya ini kita akan memberikan yang lebih bervariasi, ya nggak akan mendalam, tapi seenggaknya mungkin biar teman-teman tahu gitulah. Ada apa aja sih sebenarnya infrastruktur machine learning itu. Nah, sebelum ke terdiri dari apa aja, mungkin ini mirip kayak tadi di awal, kalau teman-teman merasa, wah aku udah jago nih bikin kodenya machine learning, aku udah berhasil bikin akurasi 99%, errornya 0,0000 sekian gitu. Nah, tapi itu baru satu bagian kecil ya teman-teman, masih ada banyak banget yang perlu dilakuin kalau di machine learning, entah data engineering, process management, serving infrastructure, testing, debugging, bla 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 semacam itulah. Jadi ya sebagai machine learning engineer nih yang teman-teman ikuti itu banyak yang perlu teman-teman bisa lakukan, gak hanya sekedar membuat model machine learning atau ngoding gitu ya, masih ada lebih-lebih. Nah, jadi untuk infrastruktur itu nanti ada 3. Yang pertama itu data. Nah,
tentu machine learning itu butuh sekali yang namanya data. Karena tanpa data, machine learning nggak ada. Nah, data itu bahkan masih bisa tuh dibagi-bagi. Ada yang sumber data dulu deh. Kita mau ambil datanya tuh dari mana sih? Contoh, ya biasanya sih database atau dari data industri, data perusahaan, manapun gitulah. Terus ada data warehouse. Kita mau naruh datanya di mana? Contoh yang paling sering itu adalah Google BigQuery. Mungkin apakah teman-teman ada yang tahu Google BigQuery atau seenggaknya Google Cloud Platform gitulah. Nah, itu bisa tuh salah satunya. Terus ada pemrosesan data, eksplorasi data. Ah, ini kalau Pandas aku yakin teman-teman udah banyak nih yang pakai Pandas. Itu sebenarnya teman-teman udah tuh menggunakan infrastruktur ya di machine learning. Cuman mungkin ya teman-teman nggak tahu kalau itu infrastruktur gitu ya. Mungkin kiranya ya emang bagian dari ML gitu. Terus ada data versioning dan juga data labeling. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa cari sendiri lah ya, itu apa aja sih itu tools-toolsnya itu di Google biar lebih tahu. Nah, setelah data, berikutnya adalah training atau evaluasi. Kan model tentu kita akan training ya modelnya, terus setelah di training kita kan bakal evaluasi. Kayak gimana sih hasil trainingnya? Nah, di training dan evaluasi itu juga butuh berbagai macam. Contohnya sumber daya komputasi ini, aku yakin teman-teman tahu lah ini. Mungkin belum pakai, tapi tahu lah GCP, AWS, Azure, itu kurasa teman-teman tahu lah ya, Google Cloud Platform, Amazon Web Service. Terus sumber daya manajemen nih, Docker atau Kubernetes tuh bisa juga ya. Mungkin teman-teman juga belum ketemu kalau Docker gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya ini aku yakin teman-teman pasti pakai ini dari kelas menengah bahkan ya itu Jupyter Notebook. Nah, ini aku yakin teman-teman pasti pernah pakai. Itu sebenarnya juga termasuk di infrastruktur yang termasuk di rekayasa perangkat lunak. Terus berikutnya frameworks. Ini juga pasti teman-teman pakai terus. Bahkan mungkin dari kelas ini ya, machine learning yang masih pemula, TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, dan lain-lain. Ini pasti teman-teman pernah pakai. Nah, kalau ada manajemen eksperimen, itu nanti ada yang namanya TensorBoard, atau mungkin juga MLflow, dan lain-lainnya. Terus ada hyperparameter tuning nih, ya teman-teman bisa sih emang hyperparameter tuning sendiri, tapi ada beberapa tools itu contohnya SIGOP, Raytune, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu ada deployment. Karena teman-teman sebagai machine learning engineer, jadi modelnya itu nggak hanya untuk teman-teman sendiri tentunya ya. Nanti bisa di-deploy entah ke mana aja lah gitu lah. Pertama dari CI itu continuous integration dan testing. Terus ada edge deployment nih, ya mungkin kayak kalau ke Android tuh bisa TensorFlow Lite. Teman-teman pernah belajar lah ya TensorFlow Lite di kelas yang menengah tuh ada. Web deployment tuh ada Kubernetes atau mungkin bahkan TensorFlow JS tuh bisa. Terus monitoring dan ada feature store. Begitu. Nah, kuis lagi. Yo, infrastruktur machine learning terdiri dari 3 bagian penting. Apa aja? Baru banget ini 3 ini dibahas. Apa yuk jawabannya? Pasti teman-teman tahu lah ya apa aja sih infrastruktur machine learning bagian-bagian penting dari infrastruktur machine learning. Yo, apa yuk? Kali ini bukan pilihan ganda nih, biar teman-teman inget lah apa sih tadi yang udah diajarin. Ya, yo apakah pada nggak tahu nih? Atau pada lupa ini infrastrukturnya tadi terdiri dari apa aja? Tadi kan baru dibahas ya yang 3 itu yang contoh-contoh tadi. Ya, Kubernetes, Jupyter Notebook, atau Google BigQuery, dan macam-macamnya. Data training deployment, data training lupa sih itu bukan ya. Ya, data infrastruktur. Kan infrastruktur pertanyaannya infrastruktur terdiri dari 3 bagian penting ya. Ya, data infrastruktur deployment. Yo, apakah ada yang ingat tadi? Wah, data training atau evaluasi deployment keren, 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 keren. Ya, jadi jawabannya betul itu ya, data training atau evaluasi deployment. Nah, tapi yang pertama tadi yang Muhammad Iqbal Aldina juga ada betul data training deployment.
Jadi itu ya teman-teman, biar teman-teman ingatlah apa aja sih infrastruktur yang penting itu. Oke, ya kalau memang teman-teman ada pertanyaan langsung diketik aja ya. Jadi biar aku bisa jawab karena ini Q&A-nya aku barengin dengan materi, jadi takutnya nanti di akhir nggak ada sesi sisa waktu untuk Q&A. Oke, karena teman-teman udah berhasil menjawab, jadi aku lanjut ke data engineering. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar pasti ya data engineer, tapi mungkin teman-teman sendiri belum menjadi data engineer lah atau belum menerapkan apa yang perlu dilakukan karena ya kalau kita fokusnya ML emang biasanya jarang sih kita menjadi data engineer. Apa sih sebenarnya engineering itu? Nah, jadi engineering itu serangkaian operasi untuk tiga kuncinya, mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data. Nah, jadi ya mungkin teman-teman emang bisa berpikir bahwa kayak ya kita nyimpen nyari data, kita analisis datanya, terus kita simpan data-datanya itu. Nah, tapi kalau kita yang dari machine learning engineer biasanya datanya itu udah available dalam artian ya udah kita udah punya gitu loh datanya, nggak ribet-ribet harus nyari dari mana gitu, langsung aja dapat tuh udah. Sementara kalau data engineer mereka ini tuh yang kayak bener-bener ngambil data dari mentah gitulah hitungannya. Mereka tuh datanya tuh benar-benar mentah, entah nggak berurutan, nggak berstruktur atau jelek, datanya intinya gitu. Nah, mereka ini yang memiliki tugas supaya data-datanya itu mereka kumpulkan, mereka analisis biar datanya bagus, terus mereka simpan. Nah, data yang mereka simpan itu akan jadi data yang kita gunakan untuk membuat ML-ML itu. Nah, ini juga biar teman-teman tahu sekilas bahwa data itu ada 3 istilah gitulah. Data pihak pertama, data pihak kedua, dan data pihak ketiga. Nah, jadi ada data pihak pertama tuh perusahaan A mengumpulkan data terkait pelanggan pada perusahaan itu sendiri. Jadi contohnya mungkin misalnya di coding gitu ya. Di coding itu kan kadang ada review atau feedback materi. Nah, tentunya itu kan itu untuk mereka sendiri kan supaya ya mereka bisa improve apa yang mereka perlu perbaiki atau apa yang bisa dibagusin gitu. Nah, ini contoh dari data pihak pertama. Kalau data pihak kedua, itu ada perusahaan lain, kita sebut B, itu mengumpulkan data terkait pelanggan pada perusahaan A. Jadi contohnya ya mungkin misalnya dari decoding itu punya review atau feedback terkait program DBS. Nah, mereka nanti yang kasih ke DBS-nya itu. Jadi kayak perusahaan B itu decoding, mereka mengumpulkan data. Nah, perusahaan A mereka nanti menerima data dari decoding ini. Biar ya udah mereka nerima aja gitu. Makanya biasanya kalau data pihak kedua itu kerjasama biasanya antar perusahaan yang nggak asal. Kan nggak mungkin ya kita ngambil data dari perusahaan lain itu ya asal tanpa kerjasama. Kalau data pihak ketiga itu suatu entitas, jadi entah siapa gitulah, bukan dari perusahaan itu mengumpulkan data terkait pelanggan secara umum. Jadi mereka ngoleksi datanya tuh secara general gitu loh, bukan khusus perusahaan A atau perusahaan B atau C gitu enggak. Mereka ngumpulinnya benar-benar umum gitu. Jadi ya karena umum tuh biasanya mereka bisa kasih di publik. Jadi data-data di publik itu contoh dari data pihak ketiga itu. Karena kan yang ngumpulin juga bukan perusahaan gitu kan, kayak ya entitas entah siapa yang ngumpulin. Jadi ya itu contoh dari data pihak ketiga. Nah, ini tipe-tipe data. Maksudnya ini adalah gimana sih kita mau mendapatkan data tambahan gitulah. Yang pertama data augmentation. Aku yakin teman-teman pasti pernah menerapkan data augmentation di kelas menengah kemarin. Yang ada rescale, rotation range, width shift, X shift, zoom, horizontal flip. Nah, itu kan teman-teman pernah ya pakai itu. Nah, dari situ, itu teman-teman sebenarnya juga udah menerapkan itu data augmentation itu di data engineering. Itu kalau biasanya teman-teman kekurangan data ya, makanya pakai data augmentation. Nah, terus yang kedua itu ada data sintesis. Nah, jadi data sintesis itu bukan data yang kita buat loh ya. Maksudnya
manusia yang membuat datanya itu entah foto sendiri atau ya mungkin foto sendiri lah biasanya. Nah, data sintesis itu komputer yang malah ngebuat. Jadi ya ada macam komputer, AI, ML itu yang mereka tuh bisa gitu loh membuat data sintesis. Kalau teman-teman lihat itu mungkin teman-teman tahu bahwa itu adalah dataset Horse or Human yang dibuat oleh Pak Lawrence Moroney itu. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa search di Google itu Horse or Human Dataset. Itu datanya sintesis. Kalau teman-teman lihat tuh, bisa lihat ya di ini human-nya ini kan kelihatan ya dia bukan orang, maksudnya orang nyata gitu kan, ini kan buatan gitu ya kelihatan. Makanya itu maksudnya data sintesis karena ya komputer yang ngebuatin. Jadi kayak mereka generate data, bukan kita yang membuat datanya itu. Oke, terus ETL. Mungkin kalau teman-teman benar-benar fokusnya di machine learning aja itu mungkin ini baru pertama kali ketemu ETL. Tapi kalau teman-teman ada yang fokusnya tuh data gitu ya secara keseluruhan pasti pernah dengar ada yang namanya extract, transform, and load atau bisa disingkat ETL. Jadi ini tuh semacam pipeline yang ada di data, terutama data engineering untuk ya mengumpulkan data dari awal gitu. Yang pertama itu extract. Extract itu jadi kita atau data engineer gitulah mereka tuh yang nge-extract data gitu. Mereka ngumpulin data entah dari mana aja lah yang bisa dikumpulkan. Entah dari database, entah dari buat sendiri, entah dari data perusahaan atau apapun itu. Nah, mereka nanti extract sendiri gitu. Jadi mereka extract, ngumpulin dulu tuh semua datanya. Nah, setelah semua data tuh terkumpul gitu ya, dirasa, oke, ini cukup nih datanya. Nah, berikutnya adalah transform. Mungkin ini salah satu tahap yang paling lama ya, karena kalau datanya emang bener-bener mentah, pasti kan datanya kayak tadi di awal-awal datanya kotor banget. Contohnya aja kayak itu, contohnya ya kayak tadi yang aku tunjukin COC itu ya, itu kan kotor banget. Nah, jadi masih harus ditransform dulu kan, masih harus entah dinormalisasi, standarisasi, entah di apa yang dihapus, di cleaning, dianalisis, intinya ditransform tuh banyak banget yang harus perlu dilakukan supaya datanya tuh sampai bersih gitu loh, sampai kayak datanya ini seenggaknya tuh udah make sense gitu loh. Ini tuh ngapain gitu datanya. Baru kalau datanya itu udah bagus, nah kan pasti data tuh perlu disimpan ya. Contoh aja kita kalau mau nyimpen file foto di laptop gitu kan biasanya kan kita bikin folder, kita simpan di folder itu. Nah, itu contohnya juga dari load, yang mana setelah data itu siap, nah data itu harus disimpan dong ya tentunya, biar kalau ada yang mau pakai itu gampang lah ngambilnya, tahu di mana tempatnya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar, itu ELT, bukan ETL. Jadi basically ELT itu ya cuman urutannya aja yang beda. Kalau ETL kan extract, transform, load. Nah, kalau ELT itu extract, load dulu, baru di-transform. Jadi ya urutannya aja yang kebalik, tapi sebenarnya tuh ngelakuinnya sama aja. Gitu. Kalau ELT, jadi setelah dia ngumpulin data, dia langsung disimpan datanya. Baru kemudian dianalisis. Beda sama ETL. Oke, sebenarnya ada pertanyaan tapi ke kuis dulu yuk. Apa kepanjangan dari ETL? Ini baru banget ini dibahas nih. Jadi, yuk apa coba kepanjangan dari ETL? Bisa yuk diketik di kolom komentar. Wah, tuh cepat sekali tuh udah ada yang ngetik nih. Jangan-jangan Mas Muhammad Iqbal nih tahu nih kuis-kuis yang bakal ku kasih itu apa aja nih soalnya langsung set gitu ya. Extract, transform, load, terus. Oke, kayaknya nih, wah ETL ya, bukan ELT, ETL ya. Karena ada banyak banget nih yang benar, jadi betul jawabannya adalah extract, transform, load. Lalu, kayaknya aku salah deh ini bikin ya udah. Ada alternatif dari ETL itu ELT. Kayaknya tadi sebelumnya kehapus, jadi ya udah nggak apa-apa. Oke, sebelum itu aku pertanyaan dulu, data yang bisa digunakan untuk generator itu apa saja, kenapa?
Oke, kalau maksudnya itu image data generator gitu ya, maksudnya kayak data augmentation, mmm, itu biasanya ya semua data itu sebenarnya bisa. Mau datanya itu bentuknya image, gambar, teks itu semua itu bisa digunakan dan tapi yang pasti data itu sebisa mungkin dia clear gitu loh. Clear dalam artian dia itu jernih, yang mana kalau kita manusia ngeliat itu ya bagus gitu loh. Supaya kalau nanti, eee, dilakukan augmentation pakai generator, itu berubahnya itu juga ya masih clear gitulah. Maksudnya kayak ya, jadi lebih bervariasi yang awalnya data aslinya kan sangat bagus. Nah, generator itu kalau bisa datanya berubah-berubah, ya kayak tadi yang di-flip, di-zoom berbagai macam, atau mungkin malah ditambah semacam noise gitu ya. Jadi biar ada yang clear, ada yang noise. Biar semakin bervariasi supaya, testing-nya itu semakin bagus. Gitu ya. Jadi kalau apa aja tuh bisa semuanya. Yang penting datanya itu bentuknya tuh jelas gitu loh. Jangan cuman kayak kepotong-potong dikit-dikit ya. Nah, kayak gitu kalau emang teman-teman cuma fokus di potongan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal potongannya itu potongan D, tapi teman-teman berharap itu generatornya di-coding, ya itu nggak bisa ya. Mungkin di-coding, nah generatornya itu mungkin entah kebalik gitu ya di-coding-nya, atau kebalik miring gini, apapun, atau zoom kecil, itu bisa. Itu ya. Terus berikutnya, data dari generate image AI itu bisa jadikan dataset. Hmm, itu bisa, ya bisa. Cuman aku yakin pasti akan sangat kurang kalau hanya data yang dari generate image AI aja. Karena testing kan biasanya datanya real ya. Maksudnya dia bukan computer generated. Yang mana biasanya kan user generated ya data testing. Jadi bisa, tapi pastikan ada juga data aslinya gitu, yang data sesungguhnya. Bukan hanya data data sintesis aja. Kalau cuma data sintesis aja aku yakin mungkin trainingnya bagus tapi testingnya bakal jelek karena testing biasanya bukan data ini ya, data sintesis. Kak, mau bertanya terkait warehousing dan engineering. Cocoknya untuk mulai belajar dari mana ya? Oh, pertanyaan yang mantap ini ya, bagus. Oke, kalau belajar data engineering ya, mungkin pertama ini, kalau aku sarankan pertama itu pahami dulu konsep ELT atau ETL lah. Pokoknya konsep data pipeline, ETL, ELT itu teman-teman harus paham dulu maksud dari ELT, ETL, dan contohnya itu gimana. Itu dulu, karena kalau teman-teman nggak paham ETL atau ELT, teman-teman nggak bakal paham gitu loh untuk selanjutnya. Karena kayak apa ya, ETL itu dasar dari data engineering, data warehousing gitu ya. Terus kalau udah mau belajar tools-toolsnya, jujur aja aku ini ya belum belajar mendalam terkait tools-toolsnya, jadi aku nggak bisa merekomendasikan banget urutannya gimana. Tapi kalau teman-teman melihat ada satu yang menarik, aku sarankan teman-teman belajar dulu satu toolsnya dulu. Setidaknya sampai teman-teman tuh tahulah dasar dari tools itu bagaimana, baru bisa lanjut ke tools berikutnya. Mungkin di sini ada Airflow, Spark, Hadoop gitu ya. Mungkin yang pertama teman-teman pelajari dulu Airflow. Dari awal sampai akhir kayak gimana. Teman-teman terapin ETL-nya. Baru kalau teman-teman yakin udah bisa, nah mungkin bisa pindah ke Spark dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau emang mau belajar data engineering, data warehouse, teman-teman pastikan harus paham dulu ETL dan ELT karena itu sangat dasar dan sangat penting di data engineering. Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Aku akan lanjut ke model development. Ini adalah bagian yang tentu teman-teman paling suka sebagai machine learning, yaitu membuat model. Betul atau enggak? Ayo, pasti betul lah ya, paling suka bikin model. Apapun itu modelnya, entah layernya sampai 4 layer, 10 layer, atau nanti harus nerapin Flatten atau image data generator, bla bla bla. Aku yakin teman-teman suka dengan model development. Nah, model development itu tentu juga ada tahap-tahapannya, tapi aku yakin teman-teman juga udah nerapin. Yang pertama, pemilihan model. Pasti aku yakin teman-teman sebelum buat model udah nentuin dong,
apa sih masalahnya, kita tuh mau ngapain gitu loh. Contoh, kalau mau klasifikasi gambar ya pastinya entah CNN atau semacamnya CNN gitu ya. Nah, terus kita kerucutin nih kategori masalahnya. Jadi apa sih gambar yang mau kita klasifikasi itu, terus baru kita mulai buat baseline model. Nah, baseline model terus memperbaiki dan meningkatkan performa model ini yang mungkin paling lama karena di machine learning itu kan nggak ada patokan model terbagus. Bisa aja model A bagus untuk klasifikasi gambar, contohnya kopi, tapi dia nggak bagus kalau klasifikasi gambar beras. Makanya untuk baseline model dan memperbaiki dan meningkatkan performa model ini harus banget teman-teman lakukan. Dan aku yakin teman-teman udah lakukan sih sebenarnya sepanjang kelas menengah kemarin. Terus membuat machine learning model. Ini juga pasti teman-teman udah lakukan dan teman-teman udah tahu kalau machine learning model itu butuh setidaknya 3 hal. Data, algoritma atau model, dan hiperparameter. Nah, kalau ini aku yakin teman-teman juga pasti udah nerapin ini pasti. Data, teman-teman udah koleksi data, teman-teman udah ambil data dari Kaggle, terus teman-teman proses, cleaning, seterusnya sampai datanya udah siap. Nah, datanya siap, teman-teman buat modelnya. Modelnya teman-teman entah pakai apapun, deep learning, machine learning, atau apa gitu ya. Terus pastinya ada yang namanya hyperparameter, di mana teman-teman perlu include hyperparameter secocok mungkin supaya machine learning modelnya itu jadi yang sebagus mungkin. Nah, ada yang namanya hyperparameter tuning, aku yakin teman-teman pernah pakai di kelas sebelum-sebelumnya. Jadi di hyperparameter tuning itu ada 3 cara gitu ya. Yang pertama itu ada yang secara manual, GSD, Graduate Student Descent. Ini GSD ya, bukan SGD, bukan yang Stochastic Gradient Descent, beda lagi. Terus yang kedua ada grid search, yang ketiga ada random search. Nah, kalau di grid search itu, jadi basically parameter-parameternya itu kayak dibikin semacam grafik gitulah. Biasanya kan anggap aja parameter ini mempunyai nilai dari 0 sampai 1. Nah, grid search itu dia akan mencari posisi dari parameter-parameter ini yang mana nanti kalau dimasukkan ke model dia itu bakal memberikan model yang paling bagus. Ya, kalau di sini kan contohnya cuma 2 parameter ya, tapi biasanya kan parameter tuh banyak banget ya kan. Bisa ribuan, ratusan. Nah, ini kalau 2 dimensi masih gampang lah. 4 dimensi deh, coba 4 dimensi. Gimana? Ayo teman-teman bayangkan 4 dimensi. Kan nggak bisa ya. Jadi itulah ada grid search sama random search. Kalau random search itu dia nyarinya secara acak gitu. Dia nggak grid search yang diteliti satu-satu. Kalau random tuh ya dia cari aja secara random. Kuis lagi. Semoga teman-teman tidak patah semangat dan tidak bosan dengan kuis-kuis yang akan ada. Jadi apa aja sih aspek yang membentuk machine learning model? Yuk, apa aja yuk? Tadi kan udah disebutin 3 nih. Yang ini ditambah ini sama dengan machine learning model. Apa aja kah itu? Yuk, apa yuk? Pasti teman-teman tahu karena teman-teman juga udah sering terapkan ini ya. Wih, ya betul, terus data algoritma. Ya, sepertinya itu ada yang bocor ya suaranya ya. Data, algoritma, hiperparameter tuning. Algoritma hiperparameter, oke. Karena beberapa udah menjawab nih dan betul jawabannya adalah data, algoritma, dan hiperparameter. Gitu ya. Oke. Nah, ini materi yang bagian terakhir, deployment dan monitoring. Mungkin ada teman-teman bertanya, Kak, ini mana sih hands-on code-nya? Perasaan dari tadi materi terus. Dari tadi cuma slide, terus mana? Nih kan sebagai machine learning, pengennya kode-kode. Nah, itu dia ya. Jadi, untuk materi machine learning terapan ini di awal-awal itu nggak banyak ininya ya, apa? Nggak banyak codingannya, justru malah banyaknya itu ya pemahaman materi atau kalau teman-teman nanti lanjut itu ada studi kasus, ada portofolio, proyek-proyek itu ya.
Makanya untuk yang pertemuan ini, ya ada sih nanti di akhir, tapi emang hands on code-nya untuk pertemuan ini disclaimer bahwa itu codingannya nggak akan banyak, teman-teman cuma akan melihat sekilas, karena ya materi pertamanya emang nggak ada kaitannya dengan ngoding teman-teman ngetik secara langsung gitu ya. Oke, jadi untuk deployment dan tadi itu monitoring, nah model deployment sendiri itu dia ada 2 jenis, ada batch scoring sama real time scoring. Jadi di sini itu lebih ke datanya gitu. Kalau batch scoring, datanya itu kayak sekumpulan satu kumpul fix gitu lah. Mungkin misalnya kayak data dari 6 Oktober sampai 7 Oktober. Nah, itu contoh dari batch scoring. Tapi kalau real time scoring itu ya sesuai namanya, real time. Jadi terus-menerus sesuai dengan keadaan nyatanya gitu. Kalau real time ya otomatis datanya pasti dinamis, terus dia akan berubah terus sepanjang real time, sepanjang waktu berjalan. Nah, untuk deployment, mungkin teman-teman memang belum lakuin ini, tapi aku akan ngasih tahu beberapa strategi deployment itu ada 3 ya nanti. Nah, strategi pertama itu recreate deployment. Jadi, kalau teman-teman lihat di gambar, itu ada kondisi awal, pengguna terus versi 1 kan. Nah, selama proses pembaruan, teman-teman lihat versi satunya kok silang. Maksudnya apa? Nah, jadi selama ada pembaruan, model deployment-nya ini, ya pokoknya apapun yang di-deploy ini, intinya itu dinonaktifkan gitulah, di-offline-kan gitu. Jadi nanti penggunanya nggak akan bisa menggunakan, ya apapun yang di-deploy itulah, contohnya aplikasi deh. Jadi selama aplikasinya update, ya pemakainya nggak bisa pakai itu aplikasi. Mungkin simpelnya gini deh mikirnya. Contoh aja teman-teman kita pakai WhatsApp versi 2.0 gitulah. Nah, tiba-tiba WhatsApp mau pembaruan nih ke versi 2.1. Nah, WhatsApp ini pakai strateginya itu recreate deployment. Jadi nanti kita yang masih pakai 2.0, selama mereka membarui WhatsApp-nya, kita nggak akan bisa pakai itu WhatsApp-nya. Ya, kalau kayak gitu marah dong ya kita. Mosok tiba-tiba nggak bisa pakai WhatsApp, mana pembaruannya kan nggak tahu tuh berapa lama. Ini ternyata lama. Ternyata berhari-hari, padahal kita butuh tuh yang namanya WhatsApp. Nah, itu contoh simpelnya ya dari recreate deployment. Nah, tapi sebenarnya recreate deployment itu emang plusnya karena contoh aplikasinya itu mati, jadi kalau mau diperbarui itu gampang gitu loh. Kayak ya udah sebagai deployer gitu, kita cukup fokus perbarui aja. Yang versi lama, udah lupakan. Pengguna juga dilupakan. Ya itu minusnya ya kalau pengguna yang dilupakan. Terus ada strategi kedua itu namanya blue green deployment. Nah, jadi blue green deployment itu intinya adalah nanti dari deployer itu akan membuat 2 versi. Intinya gitu. Di kondisi awal teman-teman bisa lihat kalau ada blue gitu ya. Nah, selama proses pembaruan itu ada yang blue, ada yang green, dan anak panahnya. Jadi maksudnya itu adalah selama diperbarui, pemakai itu masih bisa pakai yang lama, dan si deployer ini bisa memperbarui aplikasinya dia. Jadi kayak misal kita pakai WhatsApp versi 2.0, kalau misal dari pihak WhatsApp-nya memperbarui, ya udah mereka perbarui, tapi kita sebagai pemakai itu ya tetap bisa pakai WhatsApp versi 2.0 gitu. Nah, nanti kalau pembaruannya udah selesai, baru dikasih ke pemakainya. Jadi plusnya ya pemakainya selalu bisa pakai aplikasinya. Minusnya itu di deployer-nya. Kenapa? Karena deployer-nya otomatis harus punya 2 versi, versi lama dan versi baru. Karena 2 versi ini berjalan, jadi sumber dayanya otomatis kepakai dong buat yang lama maupun yang baru. Jadi sumber dayanya boros atau lebih banyak lah gitu intinya. Cuman kan ya plusnya di usernya ya. Jadi aku yakin pasti kebanyakan pakainya ya antara ini atau strategi berikutnya yaitu rolling update deployment. Jadi rolling update deployment itu mirip kayak yang sebelumnya. Cuman bedanya dia nggak langsung apa ya
memberikan versi barunya itu langsung semua apapun yang perlu diperbarui atau versi barunya itu langsung mak nyoblek kabeh sek baru, semua yang baru nih. Maaf bahasa Jawa. Ya, kalau yang di sini itu kayak satu-satu gitulah yang perlu diperbarui. Mungkin contohnya WhatsApp versi 2.0 itu dia nggak punya status update, dia nggak punya community. Teman-teman yang dulu-dulu kan pasti tahu lah ya kalau WhatsApp itu kan belum ada yang namanya status community di zaman dulu. Nah, tapi WhatsApp pengen nih, dia bikin versi 2.1 itu pengen ada status, ada community. Nah, mereka dari WhatsApp-nya itu sendiri kasihnya satu-satu dulu, nggak langsung semuanya. Jadi kalau misal teman-teman yang suka main game, aku yakin tahu yang namanya minor patch atau major patch. Nah, kayak gitu. Jadi kayak minor patch sih terutamanya. Jadi kayak nih, kita kasih dulu yang status. Yang komunitas kita mau ini bikin dulu. Kita mau perbarui dulu sebaik mungkin. Jadi kita sebagai user itu dapat versi 2.0 to 2.0 poin ya 5 lah katakan. Itu dapat status. Nah, WhatsApp-nya nih tiba-tiba udah siap nih komunitas. Nih, para pengguna, komunitas udah siap. Nah, kita sebagai pengguna bakal nerima WhatsApp 2.1 yang mana udah ada dua dua fitur itulah katakanlah. Itu contoh dari rolling update deployment. Jadi kayak dikasihnya tuh satu-satu gitu loh bagian-bagian dari versinya. Nggak semuanya tiba-tiba langsung dikasih. Gitu. Ada nggak sih? Oh, model monitoring. Nah, model monitoring itu yang dimonitor itu nggak cuman model ya. Ya, kalau performa model aku yakin teman-teman udah pernah perform itu bikin grafik. Contohnya kayak gitu, akurasi dan loss model gitu ya. Itu teman-teman udah menerapkan model monitoring itu, bikin performa model. Terus model input tuh sebenarnya maksud dari itu adalah inputnya udah sesuai apa belum. Contoh, kalau inputnya isinya cuma meme semua ya, nah udah bener pada kata-kata mutiara, tetaplah semangat dan terus belajar. Nah, itu kan bukan meme ya. Jadi kita juga perlu monitor dari model inputnya itu sendiri, biar isinya benar meme. Terus berikutnya ada performa sistem. Nah, kalau teman-teman lihat itu sebenarnya screenshot dari Google Colab. Kalau teman-teman sadar kan bisa monitor ya kita performa dari Google Colab. Nah, kita bisa lihat juga nanti sistem RAM yang kepake berapa, GPU-nya berapa, atau di Kaggle kan juga ada performa sistem. Nah, kan kita juga perlu ini ya, monitor performanya biar tahu seberapa sih yang kepake, atau jangan-jangan udah kepake penuh, tapi modelnya masih jalannya lambat. Dan makanya perlu dimonitor. Oke, ini kuis terakhir nih teman-teman. Jangan khawatir, ini kuis terakhir ini. Salah satu kategori model deployment pada machine learning yang dilakukan dengan cara memproses data segera saat diterima. Apa, ayo? Ini kata kuncinya segera saat diterima. Ini tadi udah disebutin ini yang terdiri dari dua macam. Apa, ayo? Bisa yuk dijawab. Apa? Real time, real time. Yo, yang lain apa? Ini kalau teman-teman lihat aku nunduk karena aku pakai HP ya buat lihat chatnya biar nggak mengganggu tampilan di layar, karena aku yakin di pojok kanan teman-teman pasti ada hitam-hitam kayaknya di bawah. Real time, real time. Oke, karena pada jawab real time, jawaban yang benar adalah betul, real time scoring. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Yuk, kita udah menjawab 5 kuis tadi. Nah, harapannya sih supaya teman-teman emang ini ya, mengetahui ML itu nggak cuman praktik secara prakteknya, tapi juga secara materi ataupun teori gitulah ya. Jadi teori dan praktek itu seimbang, teman-teman nggak hanya praktek aja. Oke, ini sebenarnya masuk ke hands-on session, itu kita lihat ada pertanyaan, sama seperti A/B testing, ya semacam itu. Betul. Terus ini ada pertanyaan, portofolio untuk ML yang baik itu seperti apa ya Kak? Apakah berupa code dari GitHub atau ML yang dideploy ke web atau berupa tulisan? Ya, intinya tulisan. Oke. Sebenarnya nanti teman-teman akan mempelajari portofolio untuk ML ya di live session berikutnya.
Nah, kalau aku sendiri akan bilang bahwa ini pendapat pribadiku ya, mungkin teman-teman bisa berbeda. Kalau aku, portofolio yang baik itu yang berupa tulisan. Nah, kenapa tulisan? Karena teman-teman nggak hanya menampilkan kode saja, teman-teman nggak hanya coding, ML, model, bla 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 blanya apapun itu, tapi teman-teman juga tahu gitu loh apa yang teman-teman lakuin. Jadi kayak ya mungkin misalnya contoh kodenya itu ya biasanya TF keras layer gitulah ya dan segala bangsanya. Nah, teman-teman juga bisa tuh kasih tulisan ini cuman contoh ya. Ini adalah layer dari model A gitulah misalnya. Jadi nggak hanya kode yang ada di GitHub aja, tapi juga ada tulisan gitulah. Dan lebih bagus lagi kalau model teman-teman itu emang untuk semacam ya menguji atau menggunakan data-data dari real skenario gitu loh, real world gitu, yang ada di Kaggle-Kaggle. Kan kalau dari Kaggle itu data-data itu kan ada maksudnya ya. Contoh, kalau misalnya klasifikasi gambar beras kan ya klasifikasi gambar beras. Nah, itu kan mau ya deteksi gambar beras. Nah, kenapa harus klasifikasi gambar beras? Teman-teman bisa tuh tuliskan latar belakangnya, tujuannya, dan seterusnya. Terus datanya, model, dan seterusnya sampai ke kesimpulan. Nah, kalau teman-teman tulis semua itu, seenggaknya menurutku sebagai pembaca, itu pembuat model itu tahu gitu loh apa yang mereka lakukan dan mereka emang benar-benar menunjukkan kalau mereka tuh paham terkait apa yang mereka kerjakan, nggak cuma kode doang gitu. Itu kalau dari aku ya. Ya mungkin kalau dari teman-teman bisa awal-awal tuh bikin kode dari GitHub dulu, terus nanti perlahan-lahan teman-teman coba artikan kode-kodenya itu supaya bisa menjadi tulisan lengkap. Tulisannya seperti apa? Nantikan di live session 2. Nanti live session kedua bakal tuh berikan contohnya ya. Jadi ditunggu minggu depan. Nah, kita masuk ke hands-on session ini. Terus izin stop sharing dulu karena aku akan sharingnya itu di lokal alias di VS Code. Oke, aku yakin udah kelihatan, tapi seperti biasa nih masih itu, jadi aku akan type dulu. Nah, ini adalah contoh dari hands-on-nya. Ya, teman-teman nggak perlu terlalu memperhatikannya, juga nggak terlalu masalah, karena teman-teman cukup fokusnya itu adalah nanti ini di-deploy dan ada monitoringnya. Dan deploy-nya kali ini itu bakal pakai web atau TensorFlow JS gitu. Nah, jadi ini yang aku contohin di layar teman-teman ini itu adalah proyek aku sama teman-temanku. Jadi aku di ML, ada teman-temanku dari yang lain gitu nih bikin web bareng. Tapi aku ambil, jadi nggak masalah. Cuman mungkin nggak akan bisa kodenya maupun notebooknya ini, tapi teman-teman bisa lihat aja di live session-nya ya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa TensorFlow JS itu nggak ada secara default, jadi teman-teman harus install dulu TensorFlow JS. Ini ya, ini kode-kode apapun itunya lah. Terus ya ini import seluruh library-nya. Ya ini standar lah ya buat teman-teman pasti udah paham apa aja yang perlu gitu. Terus ini run cari tahu directories-nya, cari tahu jumlah datanya. Mungkin di sini agak beda ya buat teman-teman, karena kalau teman-teman pakai Google Colab, pasti ininya ya sesuai yang ada di Google Colab. Tapi karena aku running di lokal, makanya ya sesuai yang ada di path lokalku. Jadi ini di D, Coffee Bean Roasting Profile ini judul, sama ini dataset. Nah, terus nih kelihatan nih ada total gambarnya berapa, total total direktorinya. Kalau teman-teman perhatikan ini ada 4 direktori di train, 4 direktori di test. Ini nyari jumlah kelasnya berapa, terus nama-nama kelasnya itu apa. Nah, terus ini kita mau nyoba nampilin contoh gambarnya deh. Kayak apa sih gambarnya gitu kan? Oke lah, kita tahu jumlah gambarnya, kita tahu maksudnya apa. Tapi kan kita juga pengen ini ya apa ngelihat kayak apa sih gambarnya. Nah, jadi ini kayak melihat gambar tapi ada target kelasnya gitu. Kan tadi kelasnya itu ada dark, green, light, medium. Nah, ini aku pilih light. Nah, ini ada
biji kopi. Ini tentang biji kopi ya ini ngomong-ngomong, jadi bakal tentang biji kopi semua. Terus ya ke bawah nih deteksi, terus ini plotting setiap gambarnya jadi kayak gini. Terus train dir, test dir ini ya image segmentation, image data generator pada umumnya biar lebih kaya datanya untuk training maupun testing. Jadi kalau bisa emang training dan testing itu gambarnya sangat bervariasi ya, supaya dua-duanya itu memberikan hasil yang bagus. Terus ini bikin model, kalau ini aku yakin adalah kesukaan teman-teman sebagai machine learning, melihat modelnya ini, melihat hiperparameternya, tuh aku yakin teman-teman lihat ini, wah senang sekali melihat. Terus output, ada model, terus compile pakai loss optimizer metric. Nah, terus salah satu hal bagus juga itu kalau bisa teman-teman terapkan callback. Itu aku sangat sarankan agar teman-teman terapkan callback dimanapun yang teman-teman buat ya model, supaya ya teman-teman tidak overkill waktunya ya. Apalagi kalau yakin performanya bagus. Tapi kalau nggak yakin performanya bagus, mungkin nggak usah ada callback. Nah, ini terus ya, ini adalah hal yang paling dibenci teman-teman mungkin, termasuk aku sendiri. Setuju atau tidak, kalau training model itu hal yang paling memalaskan, karena waktunya paling lama sendiri. Ya, kalau di sini teman-teman lihat nih, durasinya sebenarnya singkat ya, 23 detik, 22 detik, itu hitungannya masih singkat. Coba kalau teman-teman nanti, misalnya NLP sih terutamanya, NLP, datanya teksnya banyak, terus teman-teman latih. Wah, itu mungkin satu epoch aja itu bisa menit-menit bahkan belasan menit. Nah, di sini sebenarnya teman-teman itu udah bisa monitoring juga sebenarnya. Ini yang dimaksud dengan contohnya itu offline evaluation kalau teman-teman ingat tadi. Jadi kita monitor sendiri gitu loh. Monitornya itu lewat loss dan akurasi. Nih, kalau teman-teman perhatikan ya akurasinya nih di awal-awal nih jelek kan kayak masih 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Aduh, kok jelek banget gitu ya. Nah, makanya efforts itu kalau emang dari scratch bisa banyak-banyak ya kalau emang awal-awalnya jelek. Nah, tapi ini kan udah nih mulai naik 0,4, 0,5, 0,6 dan seterusnya. Terus ini kebetulan sampai 100 efforts terus teman-teman bisa lihat loss dari training, loss dari akurasi, loss dari validation maupun akurasi. Nah, tadi kan kuset dia kalau udah 97% ke atas semua dia bakal stop. Kalau teman-teman lihat nih kayak ada 88 loh kok malah turun 85. Wah, mungkin kalau training nggak terlalu masalah ya. Validation mungkin yang biasanya paling memalaskan. Nih contoh dari 9 ini udah 95. Kok malah 85. Wah, padahal mesti harapan teman-teman tuh kalau udah 95 ya naik gitu loh, bukan turun. Iya, namanya juga model machine learning kita nggak bisa atur banget ya biar sesuai dengan kemauan kita. Terus nih, ini contoh monitoring. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin juga udah melakukan monitoring gitu ya terhadap ini. Nah, terus nih ternyata udah dapet nih, finish. Training and validation accuracy has reached above 97%. Jadi bisa lihat akurasi ini 97% di training dan 99% lah katakan di validation, yang mana kayak bagus. Terus ini, wah, ada model summary-nya, kita biar tahu ini parameternya jumlahnya berapa. Nih, total parameternya ada segini, hampir 80.000. Sebenarnya 80.000 parameter itu masih kecil ya teman-teman hitungannya, tapi ya udah cukup makan waktu. Terus evaluasi model, terus kita bikin ini plotnya biar ya kalau aku sih yang menyarankan teman-teman kalau bikin apa mau evaluasi itu bikin plot kayak gini. Jadi biar teman-teman bisa lihat gitu loh. Kan visualisasi lebih menarik daripada angka-angka tadi. Gitu. Terus berikutnya ini contoh prediksi ya. Nah, ini jadi kayak prediksi, sebenarnya prediksi di dalam ini juga bisa loh termasuk dalam monitoring atau deployment. Kayak kita coba masukin contoh gambarnya, terus ternyata betul. Nah, kalau deployment, teman-teman nggak bisa hanya berhenti sampai di prediksi.
teman-teman harus konversi. Kayak dulu di submission akhirnya kelas menengah seingatku, itu kan harus konversi kan. Tapi kalau itu kan sampai 3 jenis ya, TensorFlow Lite, TensorFlow JS, sama Shape Model. Kalau ini karena aku kebetulan cuma butuh TensorFlow JS, ya udah jadinya konversinya pakai TensorFlow JS. Nih kita convert biar dia hasilnya itu ini. Aku kayaknya lupa. Oh ini ting. Nah ini. Jadi hasil konversinya kalau TensorFlow JS itu biasanya ada model JSON sama ini grup yang sharp gitulah pokoknya dalam format bin. Tuh. Nah, kalau sudah di TensorFlow JS, ini kebetulan temanku yang membuat, jadi aku nggak bisa terlalu banyak bilang. Nah, ini adalah contoh dari penerapan deployment. Sebenarnya ini deployment-nya masih super simple, bukan muluk-muluk, tapi ya nanti deh. Nah, kalau ini karena kan pakai TensorFlow JS ya, jadi karena ini bakal ke web, makanya ini dah berkaitan dengan web deployment, HTML lah, CSS, JavaScript, Bootstrap, apapun itu yang berkaitan dengan web-web. Nah, jadi ini intinya dari sini adalah kita memanggil TensorFlow JS-nya itu tadi, terus kita nyoba-nyoba gitu ya biar apa pas di deploy itu berhasil gitu. Nah, sebenarnya nanti pakai API, tapi karena API-nya udah mati, jadi kalau ini dijalankan itu nggak bakal muncul apa-apa. Tes ngerokin itu apa? Ngerokin. Kalau maksudnya ngejalanin semua nggak bisa ya, karena waktunya ini tinggal dikit, dan juga ya udah mau habis juga loh. Sebentar, mungkin aku stop sharing lagi dulu, karena aku nggak bisa share screen aja deh. Oke, share screen ini. Kalau misalnya aku jalanin gitu ya, nah nanti dia bisa kayak gini gitu loh. Jadi kayak kita choose file terus, aduh, ini kita pilih tes apalah gitu. Nah, kita tinggal masukin terus upload. Tapi teman-teman nggak akan melihat hasilnya karena harusnya di sini ada kayak nama, persentase, dan hasilnya. Karena udah nggak support lagi apa ya, intinya kan ini deploy di cloud ya, dan cloudnya udah nggak support, jadi ya ini nggak akan muncul apa-apa, tapi contohnya seperti itu. Gitu. Oke, itu ya. Jadi aku akan stop sharing, aku akan sharing balik ke ini. Aku akan slideshow dan oh, ya yang tengah ini. Oke, karena waktunya tinggal 3 menit, jadi ini saatnya Q&A ya. Oke, di sini Q&A kulihat apakah penyusunan model ML bisa diterapkan pada tugas akhir? Kalau maksudmu tugas akhir itu submission decoding, wah itu sangat bisa itu, karena submission yang di kelas ini emang teman-teman juga perlu membuat model ML. Tapi tidak hanya model. Tapi kalau aku kurang tahu ya maksudnya tugas akhir ini apakah tugas akhir skripsi atau tugas akhir submission, tapi kalau maksudnya submission itu bisa ya. Terus akurasi training itu dipengaruhi faktor apa aja ya? Akurasi training itu dia hanya ya dari data, dari algoritma atau model yang dibuat maupun hyperparameter. Seperti yang tadi 3 contoh itu, yang apa? 3 komponen penyusun machine learning model. Nah, itu yang mempengaruhi akurasi dari training. Kalau kecepatan, entah prosesor, internet speed, GPU, CPU, itu nggak mempengaruhi sama sekali. Itu hanya mempengaruhi kecepatan training dari model itu, kalau prosesor dan segala jenisnya. Tapi kalau akurasi, yang mempengaruhi itu data, algoritma, maupun hiperparameter yang teman-teman gunakan. Oke, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya, karena waktunya udah mepet. Pada kasus nyata, menentukan target metrik. Kalau maksudnya target metrik ini target dari perusahaan gitu ya, kita sebagai machine learning engineer itu nggak akan kerja sendiri. Kita pasti bakal kerja tuh bareng sama orang-orang lain gitulah, stakeholder, manager, CEO, atau siapapun itu. Nah, untuk target metrik yang optimal tentu kita perlu diskusi sama
orang-orang lain sama mereka. Kita nih bikin model tuh tujuannya apa gitu loh. Apa tujuan yang mau kita capai. Jadi kalau aku bilang cara menentukannya tentu ini ya, diskusi dulu sama orang lain, mau tujuannya apa, sama kalau misalnya sendiri kita lihat apa sih yang sedang ngetren di dunia atau apapun itu. Terus ini pertanyaan terakhir ya, terkait metode, mana yang paling ringan komputasinya? Waduh, yang paling ringan komputasinya ya, kalau hyperparameter, aku rasa kayaknya nggak, apa ya, sama aja sih kalau aku bilang ya hyperparameter itu nggak ada yang bikin dia lebih ringan banget. Kalau maksudnya hyperparameter, kalau layer ya tentunya ya kan semakin dikit semakin cepat ya, tapi mungkin hasilnya belum bagus. Jadi kalau aku bilang mana yang paling ringan komputasinya dengan hasil yang bagus, aku nggak bisa jawab ini gitu ya, karena setiap model dengan setiap data yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Jadi kalau kayak gitu aku hanya bisa jawab intinya coba-coba. Karena pasti dengan data dan model yang berbeda-beda, kecepatan dan komputasi dengan hasil yang bagus itu juga akan berbeda-beda. Oke, itu untuk sesi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti live session-nya. Mohon maaf ini agak overtime 1-2 menit. Kalau teman-teman mau connect itu ada Instagramku, ada emailku, sama kalau mau connect LinkedIn juga bisa banget. Cari aja namaku Marcel Aditya Pamungkas, nanti bakal ketemu. Gitu, aku kembalikan ke Kak Tresa. Silahkan. Baik, wah luar biasa. Terima kasih banyak ya Mas Marcel untuk penyampaian materinya. Teman-teman gimana nih untuk live session pertamanya? Seru banget ya. Tadi aku lihat teman-teman cepet banget ngejawab kuisnya. Jadi siap-siap aja nih kalau misalnya ada Fasil yang join di sini. Kayaknya bakal banyak yang lulus ya besok. Amin, amin ya. Oke, teman-teman, aku mau ngingetin live session ini belum berakhir tentunya karena kita ada 8 sesi live session dan masih ada 7 lagi di setiap hari Selasa di jam yang sama ya, teman-teman, dengan link Zoom yang sama dan dengan virtual background yang sama, dengan absensi yang sama juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk absensi dan juga feedback-nya diisi ya. Ini wajib diisi oleh seluruh peserta yang hadir di sini. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang misalnya ada pertanyaan nih yang belum terjawab atau misalnya tiba-tiba tersirat gitu ya, boleh ditanyakan ke Fasilnya atau boleh juga nanti bisa dibahas sama Mas Marcel di live session yang selanjutnya ya Mas ya. Oke, sip. Kalau begitu, oke teman-teman. Karena ini adalah sesi yang pertama, jadi akan aku temani dulu, tapi untuk live session kedua sampai ke-8 nanti akan ditemani oleh Mas Marcel ya. Nah, sebelum diakhirin, biasanya foto bersamanya di awal ya. Kalau ini aku di akhir karena pengen tahu siapa yang masih bertahan sampai akhir. Jadi kita foto bersama dulu ya, teman-teman. Yuk, boleh kalau misalnya ada yang bisa on cam, silahkan on cam dulu ya. Kita akan foto bersama nih. Oke, sambil menunggu teman-teman juga boleh siap-siap dulu. Tuh ada yang pakai kacamata tuh Kak Hanif, luar biasa. Kok bisa sih? Aku pengen tahu gimana caranya. Kasih tahu dong. Mana nih? Gimana caranya coba Kak Hanif boleh komen nggak? Aku pengen pakai kacamata juga. Filter Kak? Oke, 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 oke. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Please bolehin aku pakai kacamata. Oke, dari filter. Oh, wow, ada ini ya. Oke, siap. Oke. Aduh, maaf ya, aku receh banget. Oke, teman-teman, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Mantap, luar biasa. Oke. Sip, kalau begitu terima kasih banyak. Aneh ya, bentar aku copot dulu kan. Eh, gimana kok nggak bisa dicopot? Kaget. Maaf, teman-teman, aku deg-degan. Oke, sip. Oke, kalau begitu mohon maaf ya teman-teman overtime 4-5 menit nih, tapi semoga teman-teman tetap seneng dan happy terus ya untuk mengikuti live session ini sampai ke-8 nantinya. Saya Tresa, pamit undur diri, mewakili Mas Marcel juga, pamit undur diri, semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Sampai tunggu minggu depan. Terima kasih Mas Marcel, terima kasih teman-teman.